Selamat pagi, perkenalkan sebelumnya nama saya Isabel Mary. Saya akan mendemonstrasikan pengerjaan modul 23 sebagai tugas minggu ke-6 mata kuliah pemrograman visual. Modul ke-23 itu berjudul cara menggunakan Open File Dialog. Jadi di sini saya akan menggunakan sebuah button, sebuah text box, lalu yang terakhir saya menggunakan tentu saja Open File Dialog. Ini tinggal kita drag and drop. Ini bisa kita gunakan multiple line agar bisa menampilkan alamatnya dokumen yang agak panjang. Terus buttonnya kita besarkan. Buttonnya kita ubah namanya seperti yang diubah. Buttonnya kita ubah menjadi Open File Path. Lalu ini kita ubah, nggak ada yang mau diubah sini, yang ini yang mau kita ubah. Open File Dialog. Ini national directornya ini. Nih. Selanjutnya kita aktifkan multi select-nya agar kita bisa menampilkan beberapa alamat file sekaligus. Selanjutnya kita tinggal double klik. Di sini saya akan menambahkan by file. Ini kita hapus. Terus ini saya tambahin lagi system.object. Sama halnya kayak yang kita lakukan di sini, system. Oke. Di sini saya akan membuka Open File Dialog. File Dialog. .filter. Satu open filter sama dengan PDF file bintang PDF vertikal kurung vertikal. Selanjutnya all file kurung vertikal lagi titik. Selanjutnya kita pakai fungsi if else is open file dialog show dialog sama dengan dialog result oke. Terus kita pakai fungsi then. Selanjutnya ini for x sama dengan 0 to open file dialog 1 file name .count. Lalu message box .show open file dialog file names, terus ini X. Oke, coba kita run. Ada kesalahan. Ini yang mana ada kesalahan katanya sebentar. Oh, astaga. Oke, kita coba ya. Kan kita pakai ada PDF, kita masuk ke sini. File saya. Tinggal press, tapi beli 2 sekaligus. Kita open. Tuh bisa kelihatan yang pertama, ini yang kedua. Oke, coba kita tes untuk yang lain. Untuk file yang lain kita coba di isi dokumen.
tabel, misalnya kita mau pilih yang ini, maaf yang ini, yang all file, biar kelihatan lebih jelas. Bisa proceed open. Oke. Yang untuk file berjenis PKA juga bisa kita open. Berarti untuk modul 23 sudah kita tekan berhasil. Selanjutnya modul ke-24 yaitu mengeksekusi file EXE. Jadi di sini saya memerlukan komponen yang sama sebenarnya. Kita kembali lagi ke ini. Yang saya perlukan hanyalah sebuah button. Ini bisa kita hapus aja langsung. Oke, maaf. Saya bersihkan dulu. Oke, bisa kita hapus ya. Tinggal ini. Kita bilang ini execute. Kita ubah namanya. Execute. Filenya kan .exe aja kita buat dah. Oke. Untuk codingannya ini ada sedikit, sebenarnya hampir sama, ada yang sedikit kita ubah. Itu ini kita hapus karena kan nggak ada execute yang pakai PDF, kita pakai all file aja. Kita kasih spasi sedikit. Selanjutnya ini kita hapus. Fungsi if-nya tetap kita pakai, yang kita hapus cuma 2 baris ini. Selanjutnya ini sistem diagnostik. Sistem diagnostik, maaf. Diagnostik. Setelah itu proses start, terus ini open file dialog file name. Dan next kita hapus karena tadi kan fungsi for kita hapus ya. Oke, kita balik ke sini bentar. Yang ini kan kita nggak bisa buka multiple aplikasi sekaligus, jadi kita matiin aja ini. Oke, kita tes ya. Katanya ada error, bisa lihat dulu. Bentar, ini ada kesalahan codingan. Sebentar, mohon tunggu. Oh, ini lupa saya tambahin tadi. By default. Oke, kita bisa coba. Diagnostics, ini ada lupa S. Oke, sudah bisa kita execute, coba kita tes. Kita buka, misalnya saya mau buka kalkulator. Misalnya saya mau buka Arduino. Di sini, dimana tadi ada Arduino. Terus tabel nih, alarm. Kita bisa dibuka Arduino. Apakah Arduino-nya berjalan dengan lancar? Oke, sudah bisa dilihat. Dari VB-nya saya bisa langsung mengakses ke Arduino. Ini codingan saya terakhir untuk pembuatan alarm. Oke, bisa dikatakan berarti modul 24 berjalan dengan baik. Selanjutnya kita ke modul ke-25, yaitu menggunakan PDF. Membuka PDF di dalam VBNet. Ya, langsung kita ke desainnya dulu. Ini kita bisa kita pindahin. Ini kita ubah namanya menjadi open PDF file. Oke. Jadi toolbox, tekan tengah aja toolboxnya, itu kita klik kanan. Ini choose item. Kita pilih, kan ada beberapa pilihan. Kita pilih yang komponen. Karena ada kan hurufnya A, langsung kelihatan. Sebenarnya ini kalau yang defaultnya dia di unclick. Tapi karena saya tadi sudah
mencoba, jadi saya udah terklik sebelumnya. Terus kita pencet OK. Oke, tetap pakai yang sama, open file dialognya tetap. Maaf, tadi belum kita tambahin. Bentar, kita tambahin dulu. Oke, Adobe-nya mana tadi? Adobe ini nih, langsung kita drag and drop. Oke, kita letak di sini ya. Untuk Adobe sendiri kita kasih dulu anchor, jadi dia tetap di tengah layar nanti pas kita run. Oke. Kita klik 2 kali. Ini sebenarnya hampir juga menggunakan yang sama dengan yang sebelumnya. Tapi ini baris pertamanya kita hapus. Ini juga kita ubah jadi PDF file. Karena kan Adobe-nya kita cuma punya yang PDF yang kita jalanin sekarang. Jadi kita ini .pdf. Jadi ini bukan, nah, dah. Selanjutnya if-nya tetap. Tapi di sini kita ubah. Masuk ke sini. Nama ini kan kita tinggal kopas. Klik all. Nah, habis itu kita tinggal kopas .src sama dengan open file dialog 1 file name. Maaf, name. Oke, kelihatannya bagus-bagus aja. Coba kita hapus NF-nya tetap kita pakai karena kita masih pakai fungsi. Kita start. Oke, ini dah. Coba, maaf nih. Kita coba open. Masuk ke dokumen saya tadi yang Isabel. Ini ada dokumen di sini. Kita buka ya. Oke, ini di sini harus jadi kita harus zoom. Dah bisa digunakan ini jadi kelihatan. Kayak gimana? Kita pencet escape. Kelihatan langsung fitur-fitur Adobe yang lain. Ada mousepad, ada kursor, ada pembesar. Fitur-fitur lain yang bisa kita gunakan pada Adobe bisa kita langsung kita akses lewat vb.net. Oke, jadi bisa dikatakan modul ke-25 itu berhasil. Selanjutnya ke modul paling terakhir kita yaitu menggunakan VLC modul ke-26. Jadi di sini kita kembali lagi ke desain. Ini ya kita langsung hapus saja. Ini tetap kita hapus saja sih. Button, kita ambil button 4 digit. 2, 3, 4. Sini sama seperti yang Adobe tadi, kita klik kanan, choose item, komponen, bisa di VCL, paling bawah berarti ya. VLC maaf, VLC ini, nih, ya. Oke. Tinggal kita drag and drop letak di sini. Akan kelihatan tuh ya icon VLC-nya. Besarin dikit biar lebih bagus. Bentar. Oke. Untuk button yang pertama itu kita nyatakan sebagai load. Mana namanya? Kita atur namanya dulu, ini load. Ini start. Ini stop. Ini pause. Setelah kita masukkan, kita double klik tombol pertamanya. Kan hampir sama seperti yang tadi, tapi kita hapus dulu yang ini. Ini kita hapus dulu. Karena kan yang open file dialognya jenisnya kita ubah, ini bisa tetap simpan, ini kita hapus. Yang kita hapus tuh yang dari ini kita kopas saja, ini sama ini kita kopas. Kita copy, cut. Jadi ini langsung kita hapus. Oke, langsung ke sini.
ini jangan lupa diubah dulu, ini by file tadi. By file system.object ya. System.object ini juga by file-nya ada. Ini system. Oke, di sini kan kita ingin memutar video. Format video itu sendiri kan MP4. Jadi kita dalam kurung bintang.mp4. Ini kita di sini ini MP4. Oke, selanjutnya if open dialog seperti yang tadi. Oke. Selanjutnya langkah yang kita lakukan itu kita copy nama toolbox VLC yang kita gunakan tadi. Kita kembali ke desain, kita nama dia tadi ini, kita ambil, kita copy saja. Next ini. Terus kita menggunakan playlist .add untuk menambahkan video kita tadi. Ini kembali lagi ke open file dialog. Oke, .file name. Karena kita cuma bisa memutar satu video, nggak bisa double, jadi kita pakai yang tunggal file name. Nah, seperti yang tadi kita pakai multiselect, kita pakai names, pakai kata jamak ya. Selanjutnya kita harus menyetel masing-masing tombolnya. Jadi kalau untuk ini kita membukanya untuk loading, tadi kita jadi tambah add. Untuk tombol keduanya tinggal start nih. Kadang untuk yang start ini ada perbedaan sedikit. Sama seperti yang kita tadi. Ini cuma ini bisa kita ubah. Maaf. Kenapa kita catat sini jadi? Oke. Playlist start. Play. Oke, kembali ke tombol ketiga, stop. Playlist stop. Selanjutnya ke tombol keempat, playlist pause. Oke. Udah benar semua, playlist. Ini kan, maaf ini ada kesalahan sedikit, saya lupa menambahin toggle cost, P-nya besar. Oke. Coba kita run langsung ya. Sudah ada kesalahan lagi. Astaga, NF, maaf. Saya lupa nambahin NF. Oke. Maaf, saya harus close dulu bentar. Mohon tunggu sebentar. Oke. Ada kesalahan lagi. Sebentar, sebelumnya saya ada kekeliruan di sini. NF kejauhan, NF bukan di sini. NF di atas. Sini NF-nya seharusnya di bawah NF. Coba ya, testa. Oke. Jadi saya sudah download video sebelumnya, di download.
yang kita open. Saya coba lagi. Kenapa dia tidak memutar sebentar? Seperti saya ada kekeliruan sedikit di codingannya. Tunggu sebentar. Open file dialog, show dialog result. Oke, dan namanya playlist add. Ya, sudah kita add. Coba pause. Oke, coba kita lagi. Mungkin tadi karena videonya terlalu berat. Sebentar. Coba di codingan saya mungkin ada kekeliruan. Sistem objek. Coba ke 4. Oke, anchor coba saya atur. Seharusnya ada sama video ya, tapi bisa size, tapi dia nggak bisa mainin videonya. Kita start, tapi dia masih belum start ya. Saya bisa coba video yang lain. Dan itu emang masalah. Saya download video dulu ya, coba. Misalnya kita ambil video sesungguhnya.
Di sana saya mau download. Nih, buat jurnal. Kita tinggal salin yang copy. Pasti. Ya, banget. Jangan mana tahu ada keberatan di sana. Coba ya. Di download juga. Kita pencet di sini. Ya, coba sekali lagi. Yaitu memasukkan Windows Media Player menghubungkan VB dengan Windows Media Player. Jadi di sini beberapa komponen yang saya perlukan itu, pertamanya OpenFile Dialog. OpenFile Dialog. Seharusnya terus saya membutuhkan 4 buah button. Saya copy aja. Saya membutuhkan 4 buah button. Keempat, ketiga, kedua. Oke, untuk masing-masing button mungkin bisa kita resize. Oke, untuk button pertama ini kita tugaskan sebagai button load untuk memasukkan videonya. Lalu yang kedua ini button start untuk memulai videonya. Button ketiganya itu stop. Button ketiga itu stop untuk menghentikan videonya. Ini untuk memberhentikan sebentar pause. Lalu tentu saja kita membutuhkan Windows Media Player. Jadi sini kita tinggal klik kanan, choose item, pada komponen. Lalu kita cari Windows Media Player. Ini sebenarnya defaultnya tidak dicek, tapi saya tadi sudah mencoba, jadi udah dicek sekarang. Tinggal kita oke. Dia otomatis kalau di sini dia. Oh maaf, salah. Kita cari di sini. Nih, Windows Media Player. Kita drag and drop langsung ke sini saja.
kita resize. Oke. Kita klik 2 kali tombol load. Lalu di sini akan saya tambahkan di sini akan saya tambahkan by file, sender, system, juga ada by file, system. Oke, di sini langsung saya buat menggunakan fungsi if open file dialog dot show dialog sama dengan dialog result dot okay. Oke, lalu akan muncul dan langsung setelahnya kita copy dulu nama PDF playernya, kita masukkan ke sini. Oke. Kita buat .url sama dengan open file dialog .file name. Kita nx. Oh, sudah otomatis nx. Oke, untuk tombol pertama sudah selesai, kita masuk ke tombol start. Sama seperti yang sebelumnya, kita tambahkan dulu by file-nya. By file, sendernya S. Ini sistem. Ini sistem. Oke. Habis itu kita copy dot city control dot play. Oke, tombol play-nya sudah mulai, sudah bisa dipakai, habis itu stop. Seperti sebelumnya kita tambah dulu by file-nya. Kita copy dot city control dot stop. Oke. Habis itu yang terakhir tombol pause. Mungkin bisa kita mulai dari sini dulu. Dot city control dot host. Oke. Jangan lupa ini kita tambahin sistem dot. Oke, tombol play sudah selesai. Ini juga sudah dialog, dialog sudah selesai. Oke, bisa kita langsung ke sini. Jangan lupa ini kita atur dulu posisinya biar tetap di tengah. Dah. Oke, bisa kita sebaran. Sebentar, sepertinya ada kesalahan di sini. Ini aturan jangan di sini. Oke. Bentar. Oh, tombolnya nggak muncul.
Terus saya cek. Masalahnya. Nggak kelihatan tombolnya. Bentar, saya ada masalah dikit. Kayaknya ada ketutupan. Buttonnya malah nggak kelihatan. Kini kita bisa reset sedikit ya. Agak ke sini. Tombol di sini. Sudah udah kelihatan. Kita bisa agak jauh, mungkin dia harus agak menjauh. Oke, sekarang udah bisa. Oke, kita load. Maaf, tadi ada keterlambatan. Kita coba masuk ke video sini. Oke, kita open. Oke, bisa dilihat itu video saya sudah bisa dimulai. Kita tutup dari sini langsung. Baik, dengan demikian modul menghubungkan Windows Media Player dengan VB sudah berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Kita akan melanjutkan di mana form ini akan sinkron dengan Windows Media Player. Jadi kita harus masukin dulu ya toolnya. Caranya klik kanan, kemudian choose item, kemudian di Chrome Component, kemudian cari di bawah sendiri ya. Nah di sini, jadi Windows Media Player kita centang aja ya. Ini centang kontak gitu ya. Kemudian kita klik OK.
Nah, setelah itu kita masukkan Windows-nya. Kita klik, kemudian kita masukkan ke sini. Ini segini. Nah, setelah itu kita langsung masukin buttonnya. Oke, tunggu. Button kita kasih berapa ya? 1. Button lagi. Atau enggak? Kita copy aja. 2, 3, 4. Oke. Setelah itu kita ganti namanya. Yang bottom ini kita kasih nama load atau masukkan file videonya ya. Jadi nanti file videonya bisa hidupkan di formnya. Oke. Yang kedua yaitu start untuk memulai ya. Yang ketiga yaitu stop, untuk menghentikan. Yang terakhir adalah pause untuk menghentikan menjeda. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita langsung saja masuk ke codingannya. Kita klik 2 kali di load. Oke. Ini udah ya. Apa ini? Aduh, nggak tahu ya guys ya. Langsung saja kita ke bawah. Seperti ini kira-kira. Nah, langsung saja kita masukkan logikanya jika. Oh iya, satu lagi kita lupa teman-teman. Kita harus masukkan open file dialog. Nah, jadi filenya itu bisa dibaca gitu di formnya. Kita cari, nah ini dia. Kita masukkan terus sini aja. Nah, setelah seperti ini berarti udah 1 ya. Langsung saja di sini. Kita buka kurung, tutup kurung. Tulis aja open file dialog seperti ini. 1 ya. Kemudian kita dot show atau menunjukkan dialognya tersebut, kemudian sama dengan dialog result dot okay. Nah, seperti ini kayak gitu. Kemudian kita enter aja, secara otomatis akan diperbaiki. Kemudian kita kembali ke formnya, kita klik ini bagian medianya nih ya, apa udah namanya start. Nah, Windows Media Player-nya ini kita klik, kemudian kita ambil namanya. Mana deh? Cari. Ini dia. Ini kita ambil namanya. Ctrl A, Ctrl C. Kemudian kita masukkan ke codingnya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian dot URL sama dengan open file dialog dot file 9 nama. Oke, seperti ini teman-teman. Kok ada yang salah ini? Kayaknya ini dia 1, seharusnya gini teman-teman ya. Oke, selanjutnya masuk ke yang start. Nah, untuk yang start kita langsung saja masukkan ini dia, nama dari AX ini.
Oke, save. Kemudian kita klik ctl controls dot, karena di atas sendiri play, kita tulis play. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan lupa titik kurungnya ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian yang button ke 3 ini sama, tapi kita tinggal ganti aja ya nama anunya. Oke, ini jadi stop ya, stop. Kemudian yang ketiga pun juga seperti itu, setelah stop yaitu pause. Ctrl V jadi pause. Oke, seperti itu teman-teman. Setelah seperti ini, langsung saja kita running ya. Kita running, kita cek apakah bisa ya. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Kita langsung saja load ya. Kita load nih, kita masukkan file videonya. Aduh, agak berat emang teman-teman ya. Sorry. Nah, ini kita ambil contoh video ini. Video sudah saya siapkan ya. Kita open saja. Ini masih mengconnect. Nah, ini kan sudah karena nih kita coba pause. Nah, terhenti. Kemudian kita coba start lagi. Apa yang akan terjadi? Jalan lagi ya. Kita start lagi coba. Oh, nggak bisa. Kita stop. Nah, dia berhenti. Kita start lagi. Dia mengulang lagi. Mungkin seperti itu ya. Oke, kita akan melanjutkan yang kedua. Jadi ini saya modif ya, untuk klik-kliknya ini ada di sebelah atas. Kita akan menambahkan list box di sebelah kanan. Jadi kita bisa ngelis MP3 di home-nya. Kita cari list box. Nah, ini dia. Kita letakkan di sini. Oke, kita full segini mungkin. Kita luruskan. Oke, seperti ini. Kemudian kita ambil button lagi. Button kita taruh sini. Kita luruskan. Kemudian kita ganti namanya menjadi apa ya? Playlist mungkin. Luat. Jadi kita memasukkan apa namanya? Luat playlist gitu ya. Oke, setelah seperti ini kita masuk ke kita tambahkan dulu ya, open file dialog yang kedua. Ini kan masih satu nih. Nah, kita tambahin yang kedua. Mana dia? Ini dia guys. Oke, setelah seperti ini open dialog, kemudian kita cari file multi select. Nah, ini multi selectnya kita klik aja, kita ganti true. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah seperti ini, langsung saja kita masuk ke codingannya. Kita klik 2 kali. Oke, sebelumnya kita masukkan dulu dim. Add string. Oke, jangan lupa tutup kurungnya. Kemudian kita kopas saja ini. Ctrl V, kita ganti path-nya ini menjadi file 6. File 6. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita lanjut logikanya jika kita kurung open
file dialog 2 dot show dialog show dialog sama dengan dialog result. Nah, .ok. Kita oke aja. Nah, seperti ini. Kemudian file name sama dengan open file dialog 2 dot save name gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita buat lagi patch, kemudian sama dengan open dialog 2 dot file names seperti ini. Setelah itu lanjut ke logika yang kedua, for i as integer. Ini dia. Seperti ini. Oh enggak, sorry. Integer sama dengan 0 to oke. Kemudian listbox 1 ini listbox 1 dot item. Ini dia dot items dot add tutup kurung file name file name 1 ini teman-teman. Kemudian setelah selesai kita masuk ke coding selanjutnya. Ini kita klik 2 kali. Di respond kita cuma masukkan link ininya ya, link apa namanya. Nah, ini dia nama dari media playernya. Ini dia namanya. Kita Ctrl C aja. Kita potong V, kemudian dot item. Sorry. Kenapa nggak ada ya? Oh, astagfirullah. URL. Karena kita memasukkan, kemudian kita masukkan patch lagi. Oke. Buka turun. Kita tulis list box 1 dot selected index. Enggak ada. Select index. Nah, ini dia. Setelah itu sudah selesai. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung saja mulai start. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu, emang agak lama. Oke, seperti ini data pemain. Nah, kita langsung saja upload playlistnya. Ini bisa video ataupun musik, tapi kita pakai musik aja. Nah, ini ada banyak ya. Kita ambil 3 nih. Big sound. Ini 1, 2, 3. Oke, langsung saja kita buka. Nah,
langsung saja kita mainin di sini ya. Nah, ini suara yang pertama. Ini yang kedua. Cuman tekan keyboard ya. Ini semuanya namanya sama ya. Tapi anunya beda. Kita pause beda. Nah, kita stop, ulang dia. Nah, kita start. Itu ya. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.